Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, faya ayyatuha al akhwat, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadha liqa huwa al-liqa athani fi madati ulumil Quran ma kitab usulun fi tafsir alladhi katabahu asy-syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Fa fi hadha al-liqa sanuwasil muqaddimah al-muallif fi hadha al-kitab. Nam taqafna inda muqaddimati al-muallif fi ijmal hadzal kitab. Nam Al-Qur'anul Karim. Ini yang akan dibahas di dalam kitab ini, gambaran globalnya. Yang pertama tentang Al-Qur'anul Karim. Mata nuzila Al-Qur'an ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man nazala bihi alaihi minal malaikah. Kita ulangi kembali. Kapan Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siapakah yang menurunkannya? Malaikat. Siapa malaikat yang menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian yang berikutnya yang ada di dalam kitab ini nanti ada awal ma nuzila minal Qur'an. Yang pertama kali diturunkan, ayat Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan. Kemudian yang ketiga, nuzul Quran ala nau'ain, sababi wa ibtidai. Al-Qur'an diturunkan melalui dua macam. Yang pertama sababi, yang kedua ibtidai. Untuk sababi ini ada sebabnya, maka ada nanti juga asbabun nuzul, asbabun nuzul al-ayah. Tapi ada juga yang diturunkan tanpa ada sebab, yaitu ibtidai. Allah Subhanahu wa taala turunkan tanpa ada sebab, tidak ada asbabun nuzulnya. Kemudian yang keempat, Al-Qur'an makki wa madani. Ada yang makki, ada yang madani, Ada yang diturunkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekkah, ada juga yang di Madinah. Kemudian bayanul hikmah min nuzulihi mufarraqan. Kemudian juga nanti diterangkan hikmah mengapa Al-Qur'an itu diturunkan mufarraqan itu secara berangsur-angsur, tidak diturunkan langsung sekaligus 30 juz langsung, tetapi berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada hikmahnya. Kemudian tartibul Quran, kemudian tentang urutan Al-Qur'an, dari Al-Fatihah, ini nanti di penyusun Al-Qur'an, Al-Fatihah sampai An-Nas, surat yang terakhir. Kemudian yang kelima, kitabatul Qur'an wa hifdzuhu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulisan Al-Qur'an dan penghafalannya, jadi Al-Qur'an dihafalkan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pada masa beliau juga sudah ditulis, hanya saja penulisannya itu di pelepah kurma misalnya, di kulit, di batu, dan lain sebagainya. Tapi pada zaman Nabi dulu lebih banyak para sahabat itu menghafalkan Al-Qur'an, ketika sudah menerima Al-Qur'an, sebagian ayat Al-Qur'an mereka menghafalkannya. Kemudian nanti
setelah menghafalkan mengamalkannya. Kemudian yang keenam, jam'ul Quran fi ahdi Abi Bakrin wa Utsman radhiyallahu anhuma. Yang keenam, penulisan pembukuan Al-Qur'an ya pada masa ya sahabat Abu Bakar ya As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga nanti diteruskan dengan pada masa ya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ya, ini yang sebelumnya ini belum dikumpulkan, belum ditulis ya. Ya, ini ijtihad dari Abu Bakar ya. Kemudian semuanya sepakat sehingga ya, Al-Qur'an itu dibukukan ya, ditulis dalam satu mushaf ya. Yang awalnya dahulu itu ditulisnya itu ya terpisah-pisah ya. Sekarang mulai dikumpulkan karena banyak para hufat pada masa itu ya yang gugur syahid di medan perang. Ya, kemudian yang berikutnya ya masuk pada tafsir. Ya, kalau tadi berkaitan tentang Al-Qur'an, sekarang berkaitan tentang tafsir Al-Qur'an. Ya, yang pertama makna tafsir, lughatan wa istilahan ya. Makna tafsir secara bahasa dan istilah. Kemudian wabayan hukmihi. Ya. Kemudian di kitab ini nanti juga akan menjelaskan ya hukum tafsir itu ya. Wal gharad minhu, dan ya tujuan dari adanya tafsir. Kemudian yang kedua al-wajib al-muslim fi tafsir Quran. Ya. Yang wajib bagi setiap muslim di dalam ya tafsir Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga al-marji' fi tafsir ila ma ya'ti. Ya, ini sumber ya, al-marji' sumber di dalam penafsiran. Ya, yaitu sumbernya ya. Sumbernya dari mana? Yang pertama kalamullah ta'ala bihaitsu yufassirul Qur'an ya bil Qur'an. Yang pertama yaitu ya ini ya, ayat satu dengan ayat yang lain ya. Firman Allah Ta'ala satu dengan yang lainnya. Jadi tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Ya, ayat misalnya ada ayat ya. Ayat pertama misalnya ya. Atau di dalam surat At-Tariq misalnya. Ya. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka ma tariq. Kemudian setelahnya ditafsirkan makna dari at-tariq, yaitu an-najmu as-saqib, yaitu dari misal dari tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kemudian ya sumber lainnya yaitu sunnatur rasul ya. Ya, ini tafsir Al-Qur'an dengan hadis Nabi ya. Ya sallallahu alaihi wasallam. Ya li'annahu muballighun 'anillahi ta'ala, karena Nabi ini adalah ya beliau adalah penyampai dari Allah Subhanahu wa taala ya, muballigh, yang menyampaikan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamun nasi bi muradillahi ta'ala fi kitabillah. Ya, beliau ya adalah manusia yang paling tahu ya. Beliau adalah manusia yang paling mengerti ya, paling tahu, paling memahami apa keinginan Allah Subhanahu wa taala di dalam ya melalui Al-Qur'an, melalui kitabullah ya. Kemudian yang ketiga, jim, kalamus sahabah radhiyallahu anhum. Ya, ini ditafsirkan dengan perkataan sahabat ya, radhiyallahu anhum, la siyama dzawul ilmi minhum wal inayah bitafsir ya. Ya. Lebih-lebih ya bagi para sahabat yang mereka itu ya ahli al-ilmu ya, mereka itu ulama ya, mempunyai ilmu ya, dan mereka itu sangat perhatian sekali terhadap tafsir. Li'annal Qur'an ya nuzila bilughatihim wa fi asrihim. Karena ya kenapa ini juga dengan kalamus sahabah, karena Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa mereka ya, bahasa Arab ya. Wa fi asrihim, dan pada masa ya sahabat ini masih hidup ya ketika diturunkan Al-Qur'an ya. Mereka ya langsung ya mendapatkan maksud dari Al-Qur'an dari Nabi langsung ya.
Kemudian yang adal kalamu kibarit tabi'in. Ya, ini ditafsirkan dengan perkataan para tabi'in yang senior. Alladzina i'tanau bi akhdhi tafsir ani sahabah radhiyallahu anhum, ya, di mana mereka ini sangat perhatian ya mengambil tafsir dari sahabat ya. Ini sahabat dari sahabat sendiri mengambil dari Nabi ya. Ya, kemudian yang alha yang kelima, ma taqtadihi al kalimat minal ma'ani asyar'iyyah awil lughawiyah ya hasabas siyaq. Ya, yaitu ditafsirkan dengan apa yang dikehendaki suatu kata ya. Makna ya baik itu makna syar'iyah atau makna secara bahasa ya. Makna syar'i atau secara bahasa. Ini berdasarkan konteks kalimat ya, tergantung dengan hasba asyak, tergantung dengan konteks kalimatnya. Fa in ikhtalafa asy-syar'i wal lughawi, ya, jika ada kontradiktif ya, ada perbedaan antara makna syar'i dan makna lughawi ya. Ya, ukhidha bil ma'na asy-syar'i. Ya, maka yang diambil itu makna syar'inya. Illa bidalilin yurajjihu al-lughawi. Kecuali jika ada sebuah dalil yang merojihkan, yang menguatkan makna secara bahasa ya, makna kalimat atau makna kata secara bahasa. Tetapi kalau tidak ada dalil yang merojihkan makna bahasa, diambil yang makna syar'i ya. Ya, kita lanjutkan. Kemudian yang keempat, anwa' al-ikhtilaf al-warid fi tafsir al-ma'thur. Nah, macam-macam perbedaan ya yang ada ya di dalam at-tafsir bil ma'thur. Ya, at-tafsir bil ma'thur itu di nama lainnya at-tafsir bir riwayah. Ya. Tafsir dengan riwayat ya. Maksudnya ketika menafsirkan ya itu berdasarkan ya hadis-hadis Nabi yang sahih ya. Jadi menafsirkan sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Ini namanya at-tafsir bil ma'thur atau maksudnya juga tafsir dengan menggunakan tadi ayat dengan ayat lain ya. Ya, ayat dengan ayat lain atau ayat dengan tadi dengan hadis Nabi ya. Nah, ini yang dinamakan dengan at-tafsir bil ma'thur ya atau at-tafsir bir riwayah. Nah, ini nanti yang dibahas macam-macam ya perbedaan yang ada dalam tafsir bil ma'thur. Kemudian yang kelima, tarjamatul Quran. Nah, ini penerjemahan Al-Quran. Ya, takrifnya ya, macam-macamnya ya, terjemah ya. Nanti macam-macamnya ada ya. Tarjamah harfiyah ya. Tarjamah yang perkata ya. Kemudian ada juga tarjamah ya. Tafsiriyah ya. Terjemah ya tidak dengan perkata ya, yaitu dengan secara global ya, tidak memperhatikan susunan kata misalnya ya. Jadi ya menafsir menerjemahkan sesuai maksud dari ayat Al-Qur'an tersebut ya, karena ini menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa lain kan terkadang susunan kata itu berbeda ya. Antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia misalnya ada yang berbeda. Maka itu disesuaikan dengan bahasa yang ingin diterjemahkan tersebut. Kemudian yang berikutnya, khamsu tarajum mukhtasarah lil masyhurin bitafsir. Yaitu 5 ya tarajum, tarjamah itu maksudnya ya tarjamah di sini biografi ya. Jadi 5 biografi ringkas ya bagi orang-orang yang ya masyhur, yang terkenal ya berkaitan tentang penafsiran, yaitu salasun lis sahabah, 3 biografi dari para sahabat dan 2 dari tabi'in. Kemudian yang berikutnya ya, kalau dari dari sahabat ya beliau adalah nanti yang akan dibahas adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian
Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah ibn Abbas. Ya, yang dari tabi'in ya nanti insya Allah akan kita bahas juga, yaitu Imam Mujahid dan Imam Qatadah. Kemudian yang berikutnya aqsamul Quran min haitsul ihkam wat tasyabuh. Ya, pembagian Al-Qur'an ya berdasarkan ini al-ihkam wat tasyabuh. Ya. Ya ini nanti ada ya berbagai macam ya, tapi secara kemarin ya secara global ya ihkam ya muhkam maksudnya itu jelas. Kalau tasyabuh itu masih samar-samar ya karena menyerupai dengan yang lain. Kemudian yang berikutnya mauqifur rasikhin fil ilmi. Ya. Minal mutasyabih. Yaitu sikap ya ini orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang ilmunya itu dalam ya. Mereka memahami ya makna Al-Qur'an ya. Minal mutasyabih, sikapnya bagaimana. Kemudian wazaighina minal mutasyabih, dan orang-orang yang menyimpang ya dari ayat-ayat yang mutasyabih. Kemudian at-tasyabuh hakiki wa nisbi. Ya, tasyabuh ada yang hakiki. Ya, ada juga yang nisbi ya. Kalau hakiki itu tidak ya misalnya tentang hakikat ya. Hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala ya, misalnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa ya. Beristiwa ya alal arsy. Ya. Itu contoh dari yang hakiki ya, tidak ada yang mengetahui kecuali ya. Tasyabuh ini tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian wa nisbi. Ya, ini nisbi relatif ya. Ya, misalnya ya ada tasyabuh, ada kemiripan ya. Ya, tetapi hakikatnya ya kita tidak tahu ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, beliau Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya ya mempunyai tangan ya. Ya, tetapi itu tadi ya, tangan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan tangan makhluk ya. Jadi relatif ya. Kemudian yang berikutnya al-hikmah fi tanawwu'il Qur'an ila muhkam wa mutasyabih. Ya, hikmah dari ya ini tadi macam-macam ya. Al-Qur'an ini ya nanti terbagi ke dalam muhkam dan mutasyabih tadi. Kemudian yang berikutnya muhimut ta'arud minal Qur'an wal jawab anhu wa amsilatun min dzalik. Ya ini jika maksudnya adalah ya ini ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an yang lain ya, ini terkesan adanya ada saling bertentangan ya. Ya, kesan ada pertentangan dari Al-Qur'an, dari ayat satu dengan ayat lain ya, kesannya itu seperti bertentangan. Ya, ini nanti akan dibahas juga dalam kitab ini. Dan jawabannya bagaimana? Wa amsilatun min dzalik, dan nanti ada contoh-contohnya yang terkesan bertentangan ayat satu dengan yang lain. Ya, kemudian berikutnya al-qasam. Ya, al-qasam apa? Yaitu ya sumpah ya. Banyak Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya. Nah, ini pengertiannya ta'rif adatuhu ya, adatul qasam ya, misalnya bil waw ya, bi wawil qasam, bi ba ya, bil ba'il qasam dan lain sebagainya. Kemudian faidahnya. Kemudian yang berikutnya al-qisas ya, dalam Al-Qur'an ada juga kisah-kisah ya. Ini ta'rifnya, kemudian tujuannya al-gharad minha, kemudian al-hikmah min tikrariha. Ya, hikmah ya dari pengulangan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an ya, misalnya di surat Al-Baqarah sudah ada kisah tentang Nabi Musa. Ya, di dalam surat lain diulang lagi. Nah, ini hikmahnya bagaimana?
wa ikhtilafuha fi atul wal qasr wal qisar wal uslub. Ya, tetapi nanti berbeda ya pengulangannya ini ya. Ya, biasanya atau seringnya berbeda lafat ya. Berbeda lafat ya di dalam atau dalam ini berbedanya di dalam apa namanya panjang pendeknya ya dan di dalam gaya gaya bahasa ya. Nah, ini terkadang juga apa namanya ada yang mirip-mirip sehingga terkadang ya kita agak kesulitan ya di dalam menghafal ya. Ini juga ya ini berkaitan tentang kisah-kisah di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian al-Israiliyat ya, allati ukhimat fit tafsir wa mauqiful ulama minha ya. Al-Israiliyat yaitu ya kisah-kisah ya sebelum datangnya Nabi Muhammad ya, kisah-kisah orang terdahulu ya sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tadi hilang? Ya, allati ukhimat yang disisipkan ya di dalam tafsiran. Jika antum ya baca tafsir ya, yaitu ada juga ya kisah-kisah ya Israiliyat ya, ini biasanya dimasukkan di dalam tafsir ya. Nah, ini sikap para ulama bagaimana ya, apakah kisah itu diterima atau tidak diterima? Ini kisah-kisah ya pada zaman terdahulu ya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yaitu pembahasan tentang ad-dhamir. Ya, ya dhamir apa namanya? Kata ganti ya, ta'rifuhu kemudian marji'uhu ya. Kembali kemana ya dhamir ini ya. Ya'udu ila, ini namanya marji'uhu. Ya, kembali ke kemana. Kemudian al-idhar fi maudhi'il idmar wa faidatuhu. Ya, al-idhar itu menampakkan dhamir. Ya, terkadang kan ada dhamir baris. Nah, ini dhamir yang tampak. Ya, di dalam lafaz ya, itu tampak dalam suatu kata itu tampak. Ya. Ada juga dhamir yang mustatir, yaitu tidak tampak. Ya, ini bagaimana ya? Ini menampakkan dhamir ya fi maudhi'il idmar. Ketika seharusnya di tempat itu idmar, yaitu tidak ditampakkan. Wa faidatu, dan faidahnya. Nah, ini nanti ada pembahasan di bagian akhir ya insyaallah, mungkin pada semester yang kedua insyaallah. Kemudian al-iltifat wa faidatuhu. Ya, ini iltifat dhamir ya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala ya misalnya di dalam Al-Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, setelahnya kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awalnya itu ghaib ya. Alhamdulillah tidak ya. Alhamdulaka, tetapi alhamdulillah dengan ghaib. Ya, tapi kemudian beralih kepada mukhatab, kepada anta ya, iyyaka ya, na'budu. Ya, dan nanti ini ada faedahnya. Bagaimana kok begitu ya? Awalnya ghaib, kemudian beralih kepada khitab, kepada mukhatabnya. Kemudian yang terakhir dhamirul fasli wa faidatuhu. Nah, ini kemudian ada dhamirul fasli. Sudah tahu belum ini dhamirul fasli? Ya, misalnya innani anallah. Ya, innani ana. Ana di sini namanya dhamirul fasli dan nanti ada faedahnya. Ya. Ya, demikian ya pada pertemuan ketiga ini yang dapat kami sampaikan ya. Dan alhamdulillah mukadimah ya, ini mukadimah yang kedua ya, maksudnya mukadimah lanjutan dari mukadimah penulis kemarin ya. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk pada pembahasan yaitu berkaitan tentang Al-Qur'anul Karim tadi ya.
Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.